Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teknik pengendalian penyakit. Perkenalkan, nama saya Nadia Faktorviani, NIM 134. Perkenalkan, nama saya Maharani 190. Nurul Arifah, NIM 134190107. Perkenalkan, nama saya Karin Skial Putra, NIM 134190108. Perkenalkan, nama saya Putra Setia Dharma, NIM 134190109. Perkenalkan, nama saya Dara Puspitasari dengan NIM 134190110. Perkenalkan, saya Farah Elda Pradipta dengan NIM 134190111. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengendalian penyakit tanaman. Pengendalian penyakit tanaman adalah suatu tindakan aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi atau menekan terjadinya suatu kegagalan dalam kegiatan pengendalian tanaman. Mempunyai arti adalah suatu tindakan pada tanaman yang terserang penyakit atau yang mempengaruhi terhambatnya terjadinya proses pertumbuhan yang normal. Lalu apa manfaat dari pengendalian penyakit tanaman? Manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomis serta menaikkan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Oleh karena itu, pada umumnya kita hanya memperhatikan dan mengendalikan penyakit tanaman yang dapat menimbulkan kerugian yang berarti jelas. Yang selanjutnya, penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah keadaan abnormal karena gangguan yang menyebabkan perubahan baik morfologi atau fisiologi pada tanaman yang disebabkan oleh faktor tertentu, baik abiotik maupun biotik. Nah, selanjutnya ada akibat yang ditimbulkan dari penyakit yang menyerang tanaman. Yang pertama adalah berkurangnya identitas hasil. Contohnya adalah penyakit kuning keriting pada tomat. Nah, penyakit kuning keriting pada tomat ini disebabkan oleh tomato yellow leaf curl virus atau TYLCV. Gejalanya daunnya menjadi keriting ke atas, bintik-bintik, daunnya mengecil, dan bunganya berguguran sehingga mengurangi hasil dari buah. Yang selanjutnya ada penyakit bercak cincin nekrotik pada kentang. Ini disebabkan oleh potato virus Y atau PVY, dan ini mengakibatkan hilangnya 10 sampai dengan 100% hasil panen. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan adalah menurunnya kualitas hasil. Contohnya adalah busuk galih atau heart rot disebabkan oleh Diploidia sp pada pohon-pohon hutan. Ini bisa diketahui saat pohonnya ditebang. Nah, ini akan menurunkan nilai jual dari kayu tersebut. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan adalah menambah biaya perawatan dan pencegahan penyebaran penyakit. Yang selanjutnya ada metode pengendalian penyakit tanaman. Yang pertama ada metode pengendalian secara kultur teknis, yaitu cara pengendalian dengan menggunakan langkah-langkah bercocok tanam atau kultur teknis yang lazim dan tepat dengan mengelola lingkungan sedemikian rupa, sehingga dapat mencegah infeksi patogen, mengurangi peningkatan patogen, mencegah kerusakan, serta menguntungkan bagi musuh alami dan mikroorganisme antagonis. Selanjutnya ada metode pengendalian secara fisik mekanik. Pengendalian secara fisik adalah teknik pengendalian menggunakan atau mengubah lingkungan fisik, sehingga dapat menimbulkan kematian pada jasad pengganggu dan mengurangi populasinya. Sedangkan pengendalian secara mekanik adalah suatu cara pengendalian menggunakan cara-cara mekanik dengan tangan ataupun dengan alat dan bahan lain, dengan tujuan mematikan atau memindahkan jasad pengganggu tanaman. Nah, selanjutnya adalah metode pengendalian dengan tanaman tahan. Pengendalian dengan tanaman tahan adalah suatu teknik pengendalian dengan menanam atau menggunakan bahan perbanyakan
yang tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Tanaman tahan adalah tanaman yang menderita kerusakan lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan populasi hama dan penyakit serta lingkungan yang sama. Selanjutnya, metode pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi adalah suatu teknik pengendalian yang dengan sengaja menggunakan organisme hidup atau makhluk hidup yang bukan dari jasad pengganggu tanaman, dengan tujuan untuk mengendalikan serangan penyakit. Pengendalian biologi terhadap penyakit pada umumnya terjadi melalui mekanisme antagonisme, yaitu melalui peristiwa di mana organisme yang satu menghambat perkembangan pertumbuhan organisme yang lain. Selanjutnya adalah metode pengendalian secara kimiawi. Metode pengendalian secara kimiawi adalah satu teknik pengendalian penyakit dengan menggunakan bahan kimia agar tidak menimbulkan kerusakan pada tanaman. Secara umum, bahan kimia yang digunakan adalah pestisida. Nah, yang terakhir adalah metode pengendalian dengan peraturan. Pengendalian secara peraturan adalah suatu teknik pengendalian yang menggunakan peraturan dan undang-undang dengan tujuan untuk mencegah masuknya atau menyebarnya jasad-jasad pengganggu tanaman dari suatu negara ke negara lain atau suatu wilayah ke wilayah yang lain. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Lalu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan, serta ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tanggapan dan pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom komentar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.